Selamat siang kakak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin ya kakak untuk pertemuan kali ini yaitu ada di modul 1.5 ya kita melaksanakan kegiatan Zoom virtual kali ini yaitu 2JP ya. Kita mulai dari jam 11.10 menit. Nanti kita akan berakhir di jam 12.20 ya. Betul ya? Betul. Ya, jam 12.20. Oke. Nah, mohon izin ya kakak semuanya. Bagaimana keadaannya kakak? Sehat? Sehat. Luar biasa. Ya. Sehat, sehat. Mungkin hari ini masih ada kegiatan untuk bepergian, ataukah kakak yang ada tugas ataukah ada kesibukan, kita maklumi ya. Namun untuk kedepannya nanti saya harapkan bisa efektif lebih lanjut ya. Itu. Untuk kakak semuanya, saya harapkan untuk di tugas-tugas yang sebelumnya, saya minta agar semua sudah terselesaikan ya. Di 30 September itu biar semua selesai. Bagi yang belum menjawab, silahkan diselesaikan. Saya harapkan semua bisa menyelesaikan itu dengan baik dan benar. Dan semua sudah mengumpulkan tugas terkait dengan adanya di LMS. Kakak bisa dengar suara saya kakak? Udah jelas? Jelas. Ya. Siap, Terima kasih ya kakak. Terima kasih kakak semua. Masih ada yang belum masuk kakak? Ada yang belum masuk nih? Yahong kayaknya nih. Iya, Hong, konden, Surya, Pak. Kak Surya, Kak Sabdo belum ini? Kak Sabdo ya? Siapa lagi ya? Kak Dwi sudah. izin nyimak cuk lo kejap hasil. Siap. Kak Yogi belum ini, Kak Yogi belum. Lanjut ya kakak ya. Saya izin share screen ya. Bisa dilihat kakak semuanya? Bisa. Bisa. Dilihat ya? Oke, terima kasih. Pembelajaran kita kali ini yaitu berada di modul 1.1, modul 1.5 ya. Refleksi untuk perubahan. Mohon izin kakak. Bisa dilihat kakak semuanya?
Bisa. Bisa ya, udah jelas ya? Oke, terima kasih ya Kak. Seperti tadi kita sudah mengawali yang namanya salam, ya, buka, di mana kita sama gini biar saling menghormati dan menghargai ya. Terus yang kedua yaitu seperti biasa kita sepakatan bersama, semua saya harapkan menyalakan kamera, ya, mematikan mikrofon bila mana tidak perlu, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada di dashboard Kakak itu. Terus klik raise hand bila mana Kakak ingin bertanya. Terus yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar, yang dimana nanti Kakak situasi pada saat itu dan di sekeliling Kakak mungkin berbeda dengan di teman Kakak yang lainnya. Itu. Nah, pembelajaran kali ini yaitu bertujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berarti Kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, mungkin yang ada di sekolah masing-masing. Terus yang ketiga, Kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, mungkin itu Kakak ya. Agenda kita sisi ini yaitu yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, di sana kita nantinya akan berkolaborasi memikirkan apa yang harus kita terapkan dan apa yang harus kita pelajari terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Mungkin itu Kakak. Sebelum lanjut, yang stop sharing, apakah sudah semua masuk ya? Masih ada yang belum masuk? Kurang lagi 3 orang ya? Kurang lagi 4 orang ya? Mungkin bisa dihubungi yang kakak yang lainnya ya, yang belum masuk. Kakak saya lanjutkan, izin. Bisa dilihat kakak semuanya? Bisa. Ya. Pembelajaran kali ini yaitu aktivitas 1, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Yang dimana mungkin kakak pernah mendengar ya sepintas terkait dengan pembelajaran backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Yaitu nantinya kakak akan memprediksi seberapa besar kemampuan yang sudah kita terapkan, kita kembangkan dan kita optimalkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Mungkin itu ya. Nah,
menurut Kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, ini Kakak bisa tulis di kolom chat ya, terkait dengan pembelajaran backward design, yang dimana Kakak bisa menilai Kakak sendiri terkait dengan pembelajaran yang sudah Kakak terapkan di sekolah masing-masing. Berapa skala yang Kakak prioritas Kakak sendiri terkait dengan pembelajaran backward design, yaitu dari 1 sampai 10. Berapa nilai yang Kakak nilai dengan diri sendiri, mungkin begitu. Silakan tulis di kolom chat. Kak Ari sudah. Kak YD sudah. Kak Faiz sudah, Kak Sabdo sudah, Kak Sumane sudah. Kak yang lain? Kak Merde sudah, Kak Dwi sudah, Kak Kurniawan sudah, Kak Dian sudah. Mungkin yang belum Kak Surya ya. Kak Gusdut sudah. Coba saya minta pendapatnya dari Kak Sabdo dulu. Dengan yang Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Saya nggak memahami ternyata nih Pak Wasil, jujur ya tiang nih. Apa kan tiang jelaskan sekarang? begini Kak Sabdo. Tadi saya udah kasih tahu Kak Sabdo. Dari skala 1 sampai 10 itu seberapa besar Kak Sabdo sudah melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah, sekarang Kak Sabdo menilai diri sendiri sekarang. Eh, Berapa rasa-rasanya nilai yang saya berikan kepada diri sendiri terkait dengan pembelajaran di PJOK di sekolah. Begitu Kak Sabdo. Apakah mungkin 8 gitu, ataukah mungkin Oh itu 7? Tadi dah. Kak Sabdo Ini kan jawabnya berarti 5. Mungkin apa ini pertimbangan dari Kak ya Sabdo begitu? oke Pak Wasil. Ini kan yang saya bingung ini kurikulum PJOK gitu. Kalau kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran PJOK, mungkin saya ya 5 cukup rasanya saya Pak Wasil. Nah, dari kelima itu tuh kenapa Kak Sabdo memilih angka 5? Kok enggak 10, enggak 9 begitu, enggak 8 begitu? Kenapa begitu? Ya karena saya bukan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna Pak Wasil. Nanti kalau saya pilih 10, nanti dikira bersaing sama Tuhan. Kan nggak enak saya sama Tuhan Pak Wasil. Terlalu sempurna rasanya. Oke, Kak Sabdo. Baik sekali memang luar biasa Kak Sabdo ini. Pemikirannya luar biasa. Tadi saya lihat juga ada yang berbeda ini. Tapi saya lihat sebagian besar 5 ya. Nah, coba Kak Merdo coba. Kak Merdo ini ngambil 6 dia. Bagaimana Kak Merdo? Terima kasih atas waktunya Kak Pasir. Saya menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Saya jawab di sini 6. Mungkin saya di sini karena sudah melaksanakan ya di sekolah itu dalam pembelajaran sudah melakukan beberapa seperti yang kegiatan kita mengajar itu kita sudah laksanakan, makanya saya kasih nilai 6.
Kalau sampai nilai besar tidak berani saya Kak Basil, karena mempertanggungjawabkannya itu sulit. Dan saya juga tidak berani apakah saya sudah benar atau belum dalam teknik pembelajarannya juga. Itu Kak Basil. Oke, terima kasih Kak Marte. Nah, ternyata di sini ya Kak, saya lihat masih ini ya, apa istilahnya, eh, kurang percaya diri terkait dengan penilaian diri, begitu. Ya, nanti setelah nanti pelajaran ini nanti Kakak, saya akui ya, nilai yang Kakak buat sekarang pasti akan berubah nantinya, begitu. Ya, nah itu Kakak ya. Mungkin dari penilaian, menilai diri sendiri aja kita bingung. Apalagi nanti kita menilai orang lain kan begitu. Nah, terkadang kita lebih bisa menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Nah, itu saya harapkan nanti ke depannya Kakak bisa secara optimal dalam melaksanakan dan melakukan suatu penerapan dalam pembelajaran PJOK yang ada di sekolah Kakak masing-masing. Mungkin itu. Terus nah, Kakak bisa tulis di kolom chat. Kakak bisa baca sendiri apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kakak mungkin bisa tulis di kolom chat. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan Kakak. Kak Sabdo, baru Kak Sabdo aja ini. Kak Faiz sudah. Kak Dwi sudah. Kak Kurniawan sudah. Ipra sudah. Kak Sumana sudah. Mungkin ada yang raise hand mungkin. Yang langsung. Kak Sudi sudah. Kak Ari sudah. Kak YD sudah. Yang belum? Kak Surya belum ya? Kak Surya belum. Kak Kurniawan belum. Kak Gustut sudah. Kak Mardiase sudah. Kak Kurniawan sudah. Mungkin salah satu dari kakak-kakak, silakan. Coba Kak Dian. Silakan Kak Dian. Terima kasih Pak Basil. Apa menurut saya Pak Basil, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya di sini pendidikan jasmani itu untuk mengembangkan peserta didik
keseluruhan melalui kegiatan jasmani, dari mengembangkan mentalnya, emosionalnya, terus kesehatan secara keseluruhan, Pak Fasil. Baik, itu aja Pak Fasil. Kak, nggak boleh, Kak. Oke, terima kasih Kak Dian. Nah, baik sekali ya. Coba Kak Dwi, coba Kak Dwi. Adik duduk. Ya, terima kasih Kak Fasil. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Udah saya tuliskan itu di chatnya untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, yaitu baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Dwi. Tuliskan kakak. Oh, adik Mungkin hampir sama ya dengan kakak yang lain terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, itu Kak ya. Saya harapkan ya Kak yang lainnya mungkin punya tujuan yang berbeda-beda yang nantinya akan bisa dikembangkan terkait situasi pembelajaran di sekolah Kak masing-masing. Oke ya Kak, ya saya izin stop sharing dulu. Nah, apakah Kak pada saat mengajar di sekolah itu sudah melakukan istilahnya koordinasi terkait dengan adanya tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan di sekolah Kak? Terkait ada apa yang ada dengan siswanya. Dalam artian sebelum Kakak melakukan pembelajaran, Kakak membicarakan tujuan. Tujuan dari olahraga kita kali ini adalah untuk begini, untuk begitu gitu. Apakah sudah terlaksana Kakak semuanya? Belum Kak, saya yakin belum. Izin belum. Oke, baik Kak Ari. Belum, Kak, belum. Mungkin Kak yang lain? Belum. Ya, saya harapkan nanti Kak ya sebelum akan melakukan pembelajaran Kak bisa nanti memberikan penerapan kepada peserta didik terkait dengan tujuan yang akan Kakak ajarkan pada saat itu. Dalam artian apa mungkin pada saat itu seperti contohnya pada hari itu Kakak melakukan pembelajaran permainan bola besar. Nah, Kakak harus menyebutkan tujuannya dulu. Tujuan dari penerapan kali ini kita adalah untuk begini gitu. Nah, itu yang saya harapkan dalam artian peserta didik itu bisa dan memahami apa yang Kakak lakukan, apa yang Kakak terapkan dan apa yang Kakak lagi sebentar Kakak praktekkan dalam pembelajaran PJOK. Mungkin itu Kakak ya. Dari tujuan kita selama kita mengajar PJOK gitu. Mungkin itu Kakak udah jelas ya? Ada yang bertanya? Sudah ya? Kalau sudah, saya izin lanjutkan. Share screen dulu. Sudah bisa dilihat Kakak? Bisa. Sudah ya? Ya, oke. Nah, ini ya Kak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik alam. 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan
konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Itu. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan seluruhan kualitas hidup. Begitu, Kak. Ya. Nah, ini nanti tujuan yang kita terapkan dalam mencapai suatu pembelajaran. Begitu. Nanti Kakak bisa mendalami ini lebih jelasnya lagi dalam modul-modul selanjutnya. Yang dimana nantinya Kakak dapat dikembangkan lagi di sekolah Kakak masing-masing. Begitu. Nah, Kakak silakan berdiskusi. Lagi sebentar, adakah raise hand boleh? Adakah nantinya Kakak tulis di kolom chat ya terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, ini ya Kak, silakan ya Kak tulis di kolom chat terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan untuk hari ini. Silakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kalau sudah ataukah belum, berikan alasannya yang singkat dan jelas. Begitu. Silakan Kakak.
Kak Ari sudah. Kak yang lain? Kak Sumana sudah. Kak Yede sudah. Kak Sudi sudah. Kak yang lain yang belum? Kak Sabdo sudah. Coba Kak Yogi, silakan Kak Yogi. Ya, mohon izin Pak Fasil, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena saya lagi di sekolah persiapan akreditasi. Jadi sedikit tadi saya menyimak materinya, jadi untuk pertanyaan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi dari saya, mata pelajaran PJOK terlepas dari kurikulum apapun adalah meningkatkan kesehatan fisik, pengembangan keterampilan sosial, mental, emosional, dan gaya hidup sehat. Jika tujuan-tujuan itu dipahami dan menjadi acuan dalam mengajar, pembelajaran PJOK bisa berjalan dengan lebih efektif meskipun kurikulum dapat berubah. Mungkin itu dari saya Pak Basil, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Yogi. Sambil jalan ya. Ya. Terima kasih. Ini dari kakak yang belum, silakan bisa ditulis di kolom chat ya. Nah, itu kakak ya, tujuan terlepas dari kurikulum apapun, kakak bisa menerapkan tujuan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah masing-masing. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya yakin pasti bisa ya. Saya yakin
bahwa kakak guru PJOK bisa menerapkan apapun yang menjadi program maupun kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Dalam artian saya memahami sekali dan saya paham sekali bahwa kakak guru PJOK bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan ketercapaian dalam pembelajaran yang akan dilakukan, gitu. Nah, memahami tujuan umum sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. CP berarti capaian pembelajaran, TP yaitu tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, saya minta dari kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Mungkin salah satu ya, silakan. Coba Kak Sudi, coba. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Basil. Di sini bagaimana memastikan pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Mungkin tujuan pembelajaran di sini mungkin yaitu dengan cara memberikan peserta didik itu tujuan pembelajaran dengan secara simpel. Contohnya tujuan di sini adalah seperti permainan bola besar yaitu tentang bola voli. Yaitu di situ kan ada banyak. Kalau kita mengambil di sini cuma sedikit aja kita mengambil dengan cara bagaimana peserta didik itu bisa memahami tujuannya. Contohnya bagaimana mempraktekkan passing bawah dan passing atas. Seperti itu Pak Basil. Demikian Pak Basil. Oke, terima kasih Kak Sudi. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, seperti dengan penerapan seperti ini, Kak nantinya harus bisa dan harus mampu dalam menyelesaikan dan menyasar tujuan pembelajaran yang Kak lakukan di sekolah masing-masing. Dalam artian, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi acuan, itu Kak bisa terapkan sesuai dengan tujuan yang nantinya Kak terapkan di sekolah masing-masing. Seperti dibilang tadi, misalkan permainan bola besar, yaitu bola voli, tujuannya adalah bagaimana peserta didik harus mampu dan bisa memahami konsep dasar dalam permainan bola voli, seperti passing bawah maupun passing atas. Nah, seperti itu mungkin ya Kak ya. Nah, terima kasih Kak Sudi ya. Saya lanjutkan, Kak. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ketiga ini harus kita lingkup dan kita cakupkan menjadi satu terkait apa yang menjadi tujuan kita dan penerapan kita dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, itu ya Kak ya. Saya harapkan ketiga kata kunci ini di dalam pembelajaran backward design itu Kak bisa memahaminya dengan baik agar pembelajaran yang dilakukan Kak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Nah, kata kunci untuk pembelajaran backward design yaitu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, seperti saya bilang tadi, apa yang menjadi tujuan, ketercapaian, dan akhir dari sesi pembelajaran kakak itu bisa tercapai dengan baik dan benar. Dan berjalan secara aman dan lancar. Mungkin itu ya Kak. Ya. Kita lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK, yang dimana penyusunan program PJOK ini nantinya Kak bisa bisa melihat dan menerapkannya di sekolah masing-masing ya.
Nah, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Mungkin ini jawabannya salah. Terus, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Mungkin ini juga salah, Kak, ya. Yang benar mungkin kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, dari standar ini bahwa Kakak harus bisa menerapkan kurikulum itu sesuai dengan apa yang menjadi acuan nanti di sekolah masing-masing. Begitu, Kakak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu 1. Struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin ini ya, Kak, ya, yang ada nantinya di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Begitu. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Dalam artian, kita mengikuti acuan dengan melihat situasi dan keadaan peserta didik, begitu ya, Kak. Nah, mungkin Bapak, Kakak semuanya mempunyai cerita yang berbeda-beda terkait dengan dalam menyusun kurikulum ya yang ada di sekolah Kakak masing-masing. Nah, pada saat penyusunan kurikulum Kakak, apakah pernah Kakak mengikuti penyusunan kurikulum di sekolah masing-masing? Pernah Kak. Ya, nah, mungkin di sana Kakak bisa melihat seperti apa dalam artian acuan dalam kurikulum itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pasti dari berbagai sumber, berbagai masukan, pasti ada istilahnya yang kita melakukan penyusunan dalam pembuatan kurikulum. Nah, silakan ya Kak tulis di kolom chat ya. Bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kakak. Kakak bisa tulis di kolom chat.
Mungkin ada salah satu yang mau raise hand, silakan. Kakak. Bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Coba salah satu mungkin silakan yang mau raise hand. Kak Wipra coba. Yang lain silakan bisa tulis di kolom chat. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi kalau menurut saya itu gimana ya? Saya bingung juga Kak Fasil. Merancang program di kurikulum itu Kak Fasil. Gimana Kak Wipra? Saya bingung Kak Fasil. Oke, silakan Kak Sumano. Yang lain bisa tulis di kolom chat. Ya, terima kasih Bapak fasilitator ya. Untuk jawaban saya sendiri ya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Di sini saya jawab mengidentifikasi, ini salah tulis ya, kebutuhan siswa dan konteks lokal termasuk fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Itu aja Pak Fasil. Terima kasih. Oke, Kak Sumano. Singkat, padat, dan jelas. Nah, begini ya Kak ya. Nah, yang dimana kita mengembangkan kurikulum dengan mata pelajaran PJOK itu pada saat kita merancang pembelajaran PJOK di dalam kurikulum yang kita buat. Nah, Kakak bisa memastikan dan bisa memasukkan apa yang menjadi rancangan dan apa yang menjadi tujuan Kakak terkait dengan pembelajaran Kakak di sekolah yang mengacu kepada pembelajaran PJOK yang nantinya pembelajaran PJOK yang Kakak rancang, yang Kakak masukkan ke kurikulum Merdeka itu bisa mengembangkan dan memotivasi siswa untuk maju ke depan dalam artian mencapai tujuan sehingga nantinya pembelajaran PJOK dapat menyenangkan dan memberikan dampak yang baik dan positif terkait peserta didik yang nantinya akan membawa bekal untuk ke selanjutnya. Begitu ya Kak. Ya. Nah, itu juga harus Kakak pahami, harus Kakak terapkan seperti apa nantinya kita dalam merancang kurikulum yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin itu ya Kak ya.
Terima kasih. Terus yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kakak bisa tulis di kolom chat ya. Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan. Silakan Kakak bisa tulis di kolom chat soal yang nomor 2. Jawabannya apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Singkat aja Kakak. Kak Sabdu, sikap dan moral. Oke, baik sekali. Kak Ari, yang saya anggap bernilai yaitu pembelajaran PJOK tidak hanya sebatas aktivitas fisik, tetapi juga memiliki nilai-nilai penting yang dapat membentuk karakter siswa, sehingga perubahan karakter yang diinginkan dapat terwujud dengan baik. Lumayan, luar biasa. Gustud, kognitif, psikomotor, dan efektif. Kak Wipra, sesuatu yang bernilai yang dipelajari murid di kelas PJOK yaitu siswa mampu memahami, menyimak materi, dan mampu mempraktikkan di lapangan dan membentuk karakter siswa. Oke. Nah, berbeda-beda ini. Ya, bermacam-macam kategori dan pengetahuan masing-masing. Mungkin ini sudah menjadi mungkin acuan di dalam pemikiran Kakak di sekolah masing-masing. Mungkin yang lain? Coba saya satu minta dari Kak Sabde. Singkat dan jelas ini kayaknya. Seperti apa Kak Sabde? Nah, terima kasih Pak Wasil. Nah, jadi untuk yang bernilai kalau menurut saya itu sikap dan moral. Kenapa? Ya, itu apabila kita apabila kita perbaiki sikap dan moral peserta didik. Nah, yang kita dapat nanti pasti ke karakter peserta didik. Nah, mulai dari sana mereka akan mengembangkan karakternya, mulai dia bisa memahami dan lain sebagainya, dia bisa percaya sama temen gitu dan lain sebagainya lah Pak Wasil. Ya Pak Wasil ngerti dah segitu Pak Wasil ya. Gitu dah maksud saya. Susah jelasinnya Pak Wasil. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Sabde. Luar biasa Kak Sabde. Singkat dan jelas. Nah, itu ya Kak ya. Nah, silakan ya Kak yang lain juga mungkin punya pandangan dan acuan yang berbeda-beda. Yang dimana apa sih yang bernilai di mata murid dalam pelajaran PJOK ini? Ya, nanti Kakak bisa menilai sendiri seperti apa. Mungkin Kakak bisa langsung pertanyakan kepada siswanya. Apa yang menjadi anak-anak atau peserta didik itu disenangi? Yang mungkin menjadi apa istilahnya? Penilaian yang cukup ataukah yang lebih bagi dia terkait pelajaran PJOK. Mungkin itu. Ya, Kakak Yang bisa langsung disenangi pasti ditanyakan. nilai Pak Wasil. Ya, Kalau kita tanya ke anak-anak apa yang kalian senangi, nilai pasti disenangin sama dia. pasti berbeda Kak Sabdu. Pasti ada yang Oh, berbeda. oh, Ya, biasanya kalau saya nanya saya ya. nilai gitu. Coba Kak Sabdu Cuman kita tanyakan kan ulang membentuk kembali. bagaimana cara peserta didik untuk mencapai nilai tersebut kayak gitu Pak Wasil ya. Oke, coba Kak Sabdu tanyakan kembali nanti karena saya sudah bertanyakan ini sering kali
ternyata berbeda-beda Kak Sabdu. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Kakak yang belum tulis di kolom chat silakan. Nah, yang ketiga, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, bagaimana Kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mungkin silahkan salah satu mau raise hand, ya, karena waktu sudah mepet sekali. Yang mau raise hand satu saja. Kak Kurniawan. Coba Kak Kurniawan. Ya, terima kasih Kakak. Mohon maaf Kakak, saya sambil nge-zoom orientasi PPG nih Kakak. Oh ya, silakan, silakan. Nggih Kakak, sambilan saya nih Kakak. Oke, Makasih siap, Kakak. siap. Nggih, mohon maaf sebelumnya. Kak Marte, silakan Kak Marte. Ya, terima kasih Kak Fasil. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mengintegrasikan yang tadi sebelumnya itu Kak Fasil. Ya, betul. Kita yang dengan seperti kedisiplinan, kita dengan menanamkan dengan mengajarkan mereka bagaimana bersikap dalam proses pembelajaran untuk gimana agar bisa mencapai hasil yang lebih baik. Mungkin apa dan di dalam pelajaran PJOK itu kan sering terjadi kerja kelompok. Kita juga bisa mengintegrasikannya dengan kerjasama tim seperti apa. Siswa itu bekerja sama, jangan seperti menonjolkan sikap egois masing-masing seperti itu, Pak Basil. Mungkin seperti itu. Oke, Kak Marte, terima kasih. Nah, kata mengintegrasikan di sini yang artinya mungkin yang saya pahami ya, terkait di mana nantinya Kakak apa yang menjadi tujuan acuan terkait dengan program pembelajaran PJOK yang Kakak terapkan itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum itu, mampu nantinya siswa itu menerapkan dengan dasar siswa tersebut akan memahami apa yang nantinya dipelajari oleh siswa tersebut terkait dengan contoh satu sikap, spiritual, mental, ataukah pengembangan-pengembangan yang lain terkait nantinya bahwa peserta didik itu bisa mengidentifikasi di mana nantinya pembelajaran yang kita terapkan itu berpusat kepada peserta didik. Ya, berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang sepanjang hayat, dan mengacu kepada acuan-acuan tentang kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Begitu ya Kak, ya, terkait dengan mengintegrasikan semuanya itu ke dalam pembelajaran PJOK, begitu. Kakak bisa silakan sambil minum ya, karena situasi siang panas. Saya lanjutkan ya Kak. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu 1,
Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini kita pertimbangkan juga terkait dengan apa yang nantinya kita terapkan dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, konteks masyarakat. Kita juga harus antisipasi dan kita juga harus melihat konteks masyarakatnya ini seperti apa gitu di dalam mungkin acuan ataukah masyarakat yang ada di sekeliling sekolah kakak di mana tempat kakak itu melaksanakan tugas. Terus waktu, mungkin kakak bisa menyelesaikan waktu dengan baik. Alokasi jam pembelajaran itu bisa disesuaikan dan bisa dipergunakan dengan baik. Cakupan dan tahapan. Tahapan dan cakupan ini adalah sesuai dengan tahapan yang berlaku. Dalam artian tahapan-tahapannya ini sesuai dari tahapan 1, 2, sampai yang selanjutnya. Dan mungkin yang terakhir yaitu teknologi. Yang dimana mungkin dari masing-masing sekolah itu mempunyai dalam artian teknologinya yang berbeda-beda. Contohnya ada yang di dalam teknologinya itu mempunyai aset yang berlebihan, itu pasti kita akan menerapkan pembelajarannya itu bisa optimal gitu. Namun di sekolah yang nantinya mungkin dari anggaran dana bosnya itu yang sedikit, pasti kita dalam aset yang kita gunakan itu mungkin alat pembelajaran, apa namanya, peralatan yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sangat sedikit dan minim sekali. Sehingga peserta didik itu sangat terbatas dalam menggunakannya. Begitu ya, Kak. Ya. Nah, kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu sesi 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan. Nah, ini Kak pernah mendengar dan sering mendengar bahwa KHD, pembelajaran KHD itu sangat berpusat pada peserta didik dan mengacu kepada pembelajaran yang sepanjang hayat. Nah, mungkin KHD ini mungkin sudah mempunyai patokan untuk pandangan-pandangan yang luas, ya, yang jauh, yang dalam terkait dengan adanya pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, begitu ya, Kak. Nah, menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJK? Silakan Kakak bisa tulis di kolom chat ya, kata kunci yang sering Kakak bilang, yang sering Kakak ucapkan pada saat pembelajaran PJOK. Itu seperti apa kata kuncinya? Silakan. Kak Ari berkarakter. Kata kunci yang dibilang Kak Ari yaitu berkarakter. Mungkin Kakak yang lain, silakan. Kak Sabdo tujuan pembelajaran. Oke. Kak Kurniawan kolaborasi. Kak Gustut bahagia. Kak Yede refleksi diri. Kak Sudi disiplin. Kak Dwi sportivitas.
Kak Merde sikap, Kak Wipra tanggung jawab. Nah, menurut Kakak ya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK, yaitu mungkin sebagian besar dari Kakak itu sudah mencakup ke dalam pembelajaran PJOK. Yang dimana kata kunci yang sering Kakak terapkan dan Kakak ulas terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK, yaitu seperti apa yang mungkin Kakak sudah buat itu. Sebagian besar pasti di sana pasti ada, ya. Mungkin kolaborasi, bertanggung jawab, yang paling sering itu ya disiplin, itu pasti itu. Ya, dan itu sangat mendalam sekali karena apa? Kita mengacu kepada kurikulum merdeka dalam artian peserta didik dapat menerapkan pembelajaran itu dengan baik dan benar. Mungkin itu ya, Kak semuanya ya. Saya lanjutkan ya, Kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Tadi sudah ada membuat karakter, ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Itu yang tadi, yaitu kedisiplinan, bertanggung jawab. Nah, itu tadi. Terus yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mungkin di sana juga terkait dengan adanya kebudayaan, yaitu dan karakteristik satuan pendidikan, konteks lingkungan sosial. Mungkin di sana adalah dalam artian saling menghormati, ya, saling menghargai dan memahami beberapa sama teman maupun sama peserta didik yang akhirnya antara siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat, begitu juga guru dengan masyarakat dan mungkin dengan lingkungan sekitar. Mungkin itu ya Kak ya. Mungkin Kak sudah paham betul terkait dengan adanya ini. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Kak, ya, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah kata kunci yang dibilang tadi adalah penerapan yang berpusat pada peserta didik dan sepanjang hayat yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin kata keselamatan dan kata kebahagiaan yang setinggi-tingginya ini artinya sangat luas sekali dan dalam, mungkin yang sudah dipandang dan sudah dipikirkan sejauh-jauh mungkin untuk bagaimana generasi kita nantinya bisa semakin lama akan semakin meningkat dan sesuai dengan keadaan teknologi dan kurikulum yang ada di dalam satuan pendidikan. Mungkin itu ya Kak ya. Yang disebabkan itu oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, intinya adalah bagaimana Kak ya bisa menerapkan pembelajaran ini yang bersumber pada peserta didik, mengacu kepada peserta didik dan melihat situasi, kondisi dan karakteristik dari peserta didik masing-masing. Itu ya Kak ya. Bagaimana Kak semuanya? Sudah jelas? Siap, sudah Kak. Ya. Siap, sudah. Ya, sudah. di mana nantinya Kak bisa mengacu kepada program yang selanjutnya. Nah, itu ya Kak ya. Lagi satu ya Kak ya. Nah, Kak
di akhir sesi kita hari ini, yaitu satu, peserta kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi apa yang sudah dijelaskan itu sudah sangat baik sekali, dan kakak sudah paham sekali terkait dengan apa yang menjadi acuan dalam karakteristik utama, yaitu dalam penerapan kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, yang dimana tadi pengembangan kurikulum PJOK itu yang sudah dibahas oleh kakak masing-masing, sudah mencakup ke dalam pemahaman dalam penerapan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami dan penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, di sini masih ada keraguan-keraguan bagi kakak dalam artian untuk kedepannya nanti kakak bisa memastikan diri terkait pembelajaran PJOK dengan backward design yang nantinya bisa menilai karakteristik kakak sendiri dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran itu dapat berpusat pada peserta didik dan memberikan pembelajaran yang sepanjang hayat dan memberikan ulasan ataupun pengembangan yang berkolaborasi terkait dengan pembelajaran PJOK, yang dimana nantinya pembelajaran PJOK itu dapat menyenangkan dan berkualitas, dan nantinya peserta didik itu semakin lama akan semakin dapat berpartisipasi terkait bahwa mempunyai inisiatif yang kuat dengan adanya pengembangan pembelajaran PJOK. Mungkin itu Kak ya, dengan ketiga sesi kali ini di dalam pembelajaran hari ini, yaitu di modul 1C5. Saya harapkan Kak sudah memahami dan mampu menerapkan pembelajaran yang sudah ada. Gitu. Mungkin itu Kak ya. Ada pertanyaan Kak semuanya? Sudah jelas? Sudah paham ya? Udah. Ya. Oke Kak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Dan harapan saya ke depan nanti Kak bisa melakukan pembelajaran ini sampai tuntas dengan pembelajaran yang sesuai dengan adanya di LMS Kak masing-masing. Itu ya Kak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya sebelum ditutup, waktu juga sudah lewat 5 menit ya. Itu. Ada Kak? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pas. Ya, kalau sudah tidak ada, kesimpulan hari ini yaitu bahwa kakak sebagai guru mampu dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memikirkan karakteristik peserta didik di dalam mengacu kepada pembuatan kurikulum yang ada dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pengembangan kurikulum dan menyusun program PJOK yang berkualitas dan mempunyai dengan penerapan backward design terkait dengan adanya kurikulum yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Itu ya kesimpulannya, bahwa nantinya kakak bisa menerapkan apa yang menjadi acuan dalam pembelajaran kita kali ini. Oke kakak, sudah semua ya? Kalau sudah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ya terkait dengan adanya pembelajaran hari ini. Nanti kakak bisa bila mana ada ingin bertanya silakan di kolom chat ya, bisa di grup WA ya terkait dengan adanya pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu Kak ya, terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak. Ya, kalau sudah, mohon maaf tadi pada saat mengawali kita tidak berdoa ya. Nah, kita tutup hari ini dengan berdoa. Silakan mungkin Kak Sumano, silakan pimpin doa Kak Sumano. Terima kasih Bapak Fasilitator telah memberikan waktu untuk memimpin berdoa. Ya, berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Kak semuanya ya. Sebelum kita tutup,
Saya tutup dulu. Saya stop sharing ya. Nah, sebelum kita tutup ya, Kakak silakan Kakak yang mau foto dulu. Nah, sekali saja Kakak. Silakan dipimpin oleh siapa? Silakan yang foto. Siapa nih? Tolong foto Kak, siapa salah satu yang pegang laptop, minta tolong. Kak Sudi. Sudah Kak Sudi? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya, oke Kak Sudi. Oke, terima kasih Kak Sudi ya. Untuk kakak semuanya terima kasih untuk hari ini ya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita manusia biasa, tidak luput dari suatu kesalahan ya. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya izin stop record ya.